Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginata Widiawardani. Kali ini saya akan membahas tentang soal AKM numerasi kelas 8 atau level 4. Soal-soal yang akan kita bahas ini menggunakan budaya Tulungagung. Nah, yang pertama ada domain bilangan dengan subdomain operasi dengan stimulus kletek. Kletek merupakan makanan khas Tulungagung yang terbuat dari singkong dan rasanya yang pedas gurih digemari masyarakat untuk menjadi oleh-oleh. Oleh karena itu, banyak firm industri yang memproduksi kletek. Salah satunya yaitu Kletek Hidayah. Kletek Hidayah dipasarkan dengan ukuran 250 gram dengan harga Rp8.500 per kemasannya. Namun, juga bisa membeli grosir dengan harga yang sama. Apabila membeli lebih dari 10 kilo akan mendapatkan diskon 5%. Hanya berlaku pada kelipatan. Pada suatu hari, terdapat 5 konsumen yang membeli Kletek Hidayah, yaitu konsumen A sebanyak 8,5 kg, konsumen B 7,8 kg, konsumen C membeli 10,2 kg, konsumen D sebanyak 12 kg, dan konsumen E membeli 9,5 kg. Sebelumnya kita harus menandai yang dirasa penting. Seperti ini, ukurannya 250 gram, harganya Rp8.500 per kemasan. Jadi satu kemasan seperti ini, ukurannya 250 gram dan harganya Rp8.500. Nah, kalau membeli 10 kilo, akan ada diskon 5%, atau diskon 5%, dan hanya berlaku pada kelipatan. Kita lanjut ke pertanyaan 1. Pasangkan pernyataan berikut ini dengan jawaban yang benar. Nah, ada pernyataan yang pertama. Berat kletek konsumen B dalam pecahan biasa. Nah, ini dari stimulus yang ada sebelumnya. Ini ada yang ditanyakan konsumen B. Konsumen B dia membeli 7,8 kg. Nah, kalau dalam pecahan biasa berarti berapa? 7,8 kilo ini kan sama aja 78/10. Nih. Atau 780/100. Ini sama aja 78/10 sama dengan 39/5. Nah, jadi jawabannya yang ini. Pernyataan berikutnya, selisih berat kletek konsumen A dan C. Nih, konsumen A kan 8,5 kilo dan konsumen C 10,2 kilo. Selisihnya itu dengan cara C dikurangi A, 10,2 dikurangi 8,5. Hasilnya 1,7. Nah, karena 1,7 tidak ada, kita ubah ke pecahan biasa, jadi 17/10. Jadi jawabannya yang ini. Kemudian jumlah berat kletek konsumen B dan E dalam pecahan campuran. Konsumen B tadi 7,8, sedangkan konsumen E 9,5. Karena ditanyakan jumlah, berarti tinggal ditambahkan saja B plus E. 7,8 plus 9,5, hasilnya 17,3. Nah, ini jadikan pecahan biasa, jadi 173/10. Kalau jadikan pecahan campuran, seperti ini. Nah, ini 173 dibagi 10, hasilnya kan 17. Sisanya 3, berarti 17 3/10. Jangan terkecoh dengan ini. Selanjutnya, perbandingan berat kletek konsumen D terhadap jumlah berat keseluruhan 5 konsumen. Berat
kletek konsumen D tadi kan 12 kilo. Nah, jumlah berat keseluruhan 5 konsumen berarti kita tinggal menambahkan saja semua berat dari semua konsumen. Dari 5 konsumen tadi ada 8,5 ditambah 7,8 ditambah 10,2 ditambah 12 ditambah 9,5 hasilnya 48. Nah, ini perbandingan berat kletek konsumen D terhadap jumlah berat keseluruhan 5 konsumen. Caranya itu D per total 12/48 disederhanakan menjadi 1/4. Nah, ini jawabannya yang pertama. Ini ada pertanyaan kedua. Berilah tanda centang pada kotak yang disediakan untuk pernyataan yang Anda anggap benar. Nih, konsumen D akan mendapatkan diskon. Kan tadi dari stimulus itu konsumen akan mendapatkan diskon jika membeli lebih dari 10 kilo. Nah, konsumen D berapa kilo dia belinya? Ternyata konsumen D belinya 12 kilo, berarti dia mendapatkan diskon. Berarti ini benar, kita centang. Selanjutnya, konsumen A bisa mendapatkan diskon jika membeli bersama konsumen B. Nah, konsumen A beli berapa tadi? 8,5. Karena kalau ingin mendapatkan diskon kan harus 10 kilo. Berarti nggak bisa konsumen A dengan dia beli 8,5 kilo ini nggak bisa dapat diskon. Berarti jika dia beli bersama konsumen B, nah konsumen B kan belinya 7,8. 8,5 ditambah 7,8 hasilnya 16,3 kilo kan. Berarti benar karena sudah melebihi 10 kilo jadi mendapatkan diskon. Selanjutnya, konsumen C perlu membeli 250 gram untuk mendapatkan diskon. Nah, konsumen C membeli 10,2 kilo. Berarti dia tidak perlu menambah membeli kletek lagi karena dia sudah mendapatkan diskon, sudah memenuhi persyaratannya yaitu melebihi 10 kilo. Jadi ini salah. Kemudian konsumen D dan E tidak mendapatkan diskon. Konsumen D kan membeli 12 kilo, berarti dia dapat diskon. Sedangkan konsumen E membeli 9,5 kilo, berarti dia belum mendapatkan diskon. Nah, jadi pernyataan yang konsumen D dan E tidak mendapatkan diskon ini salah, jadi tidak perlu dicentang. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Konsumen B perlu membeli titik gram kletek lagi supaya mendapatkan diskon. Nah, tadi kan konsumen harus membeli 10 kg untuk mendapatkan diskon 5% atau 5/100 tadi ya. Jadi, dari konsumen B tadi kan sudah membeli 7,8 kg. Nah, berapa kletek yang harus dibeli konsumen B supaya mendapatkan diskon? Caranya 10 kg dikurangi 7,8 kg, hasilnya 2,2 kg. Nah, karena yang ditanyakan adalah gram dalam gram, berarti 2,2 kg ini diubah menjadi bentuk gram, yaitu caranya dikali 1000. 2,2 dikali 1000, hasilnya 220 gram. Jadi, ini jawabannya 220 gram.
Selanjutnya pertanyaan keempat. Berapa kembalian yang diterima oleh konsumen D apabila uang yang diberikan adalah Rp400.000? Nah, konsumen D tadi kan membeli 12 kilo kletek dengan diskon 5% yang hanya berlaku pada kelipatan 10 kilo. Berarti konsumen D sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan diskon. Nah, harga kletek per kilo kan tadi perkemasan tadi kan 250 gram. Berarti kalau per kilo harus dikali 4, ya kan? Berarti harga per kilonya itu 34.000. Nah, yang harus dibayar konsumen D itu harga kletek 12 kilo tadi, yaitu 10 kilo dengan diskon dan 2 kilo tanpa diskon. Jadi yang didiskon itu hanya 10 kilo dan kelipatannya. Nah, ini 10 kilo dengan diskon, ini 10 dikali 34.000, dikurangi diskonnya 5%. Terus ditambah harga 2 kilo yang tanpa diskon. Hasilnya Rp391.000. Karena yang ditanyakan tadi adalah kembalian, berarti kembaliannya dicari dengan uang yang telah dibayarkan, tadi Rp400.000, dengan harga kletek. Harga kleteknya tadi Rp391.000. Hasilnya Rp9.000. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya pertanyaan kelima. Menurut Anda lebih menguntungkan mana antara konsumen C dan konsumen E? Berikan alasan. Nah, jawabannya itu lebih menguntungkan konsumen C karena hanya dengan membayar Rp329.800 sudah mendapatkan 10,2 kg kletek. Dari mana kita tahu? Nih, kita harus mencari berapa yang harus dibayarkan konsumen C. Caranya sama seperti yang di pertanyaan keempat tadi. Jadi 10 kilo dengan diskon karena yang didiskon hanya 10 kilo dan kelipatannya. Berarti yang sisanya, karena dia beli 10,2 kilo, berarti yang 0,2 kilo ini tanpa diskon. Nah, kiranya 10 kilo dikali 34.000, 34.000 ini adalah harga per kilonya karena harga per 250 gramnya itu adalah 8.500. Jadi 1 kilonya 34.000. Kemudian dikurangi diskonnya. 10 kilo dikali 34.000 dikali 5% diskonnya. Kemudian ditambah yang sisanya yang tanpa diskon, hasilnya Rp329.800. Kemudian kita juga harus mencari yang harus dibayarkan oleh konsumen E, karena yang tadi kan saya kan ini menguntungkan mana antara konsumen C dan konsumen E. Nah, harga kletek 9,5 kg, karena konsumen E tadi hanya membeli 9,5 kg. Dan dia tanpa diskon, soalnya yang didiskon tadi kan 10 kilo saja atau kelipatannya. Jadi dengan harga biasa 9,5 dikali 34.000, hasilnya Rp323.000. Nah, konsumen C itu mendapatkan untung 0,7 kg daripada konsumen E dengan hanya membayar 6.800. Padahal seharusnya lebih dari ini kan. Harusnya 0,7 dikali 34.000. Nah, ini ternyata dia lebih mendapatkan harga lebih murah, 6.800, hanya 6.800 rupiah dia sudah mendapatkan 0,7 kg. Sedangkan konsumen E seharusnya menambah 0,5 kletek 0,5 kg kletek lagi untuk mendapatkan diskon dengan harga yang sama dengan pembelian kletek 9,5 kg. Jadi jika dia membeli lagi 0,5 kilo, berarti kan dia sudah mendapatkan 10 kilo. Nah, ternyata kalau 10 kilo, kalau kita membeli 10 kilo, ini harganya sama, juga Rp323.000. Jadi, lebih menguntungkan konsumen C.
Nah, ini yang selanjutnya ada dari domain aljabar dengan subdomain relasi dan fungsi. Stimulusnya masih sama kretek hidayah. Kretek hidayah merupakan salah satu home industri yang memproduksi kretek dengan harga Rp8.500 per 250 gram atau satu kemasannya. Proses produksi dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Proses produksi yang dilakukan yaitu penggilingan, pembuatan adonan, mencampurkan bumbu, dan proses pencetakan sekaligus penggorengan. Kretek hidayah memiliki dua rasa, yaitu original dan ebi. Berikut merupakan grafik banyaknya kletek, kilogram versus waktu dalam menit, dari produksi kretek hidayah rasa original. Jadi ini ada grafik banyaknya kletek dalam berapa menit. Tapi ini untuk yang rasa original saja. Jadi kan dia mulai pada pukul 5. Nah, selama 60 menit ini terjadi proses penggilingan, pembuatan adonan, sampai mencampurkan bumbu, belum sampai penggorengan. Nah, pada 30 menit pertama ini dia memproduksi 5 kilo. Kemudian 30 menit selanjutnya juga menghasilkan 5 kilo lagi. Dan seperti itu selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Berapa banyak kletek yang siap dikemas saat pukul 11 waktu Indonesia Barat? Kan kita tahu tadi mulainya jam 5. Nah, ini dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan proses penggilingan sampai pemberian bumbu itu memerlukan waktu 1 jam, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Jadi proses penggorengan itu dimulai pukul 6. Jika kletek diambil pukul 11, maka terdapat waktu 5 jam. Nah, dari data grafik tadi kan setiap 30 menit itu menghasilkan 5 kg kletek. Berarti untuk menentukan banyak kletek yang dikemas saat pukul 11 Indonesia Barat, yaitu dengan cara 5 jam dibagi 30 menit dikali 5. 5 itu 5 kg tadi. Nah, 5 jam ini kan kalau dijadikan menit jadi 300. 300 menit dibagi 30 menit, hasilnya 10. Kemudian dikali 5. Berarti menghasilkan 50 kletek. 50 kg kletek. Jadi, jawaban dari banyak kletek yang siap dikemas saat pukul 11 waktu Indonesia Barat, yaitu 50 kg. Pertanyaan kedua, Pak Andi akan mengadakan suatu acara dengan memberikan kletek sebagai oleh-oleh dan sudah melakukan pemesanan 2 hari sebelumnya. Jika Pak Andi memerlukan 20 kg kletek, akan membutuhkan proses produksi selama berapa jam? Nah, kan dari data grafik tadi dilihat bahwa setiap 30 menit menghasilkan 5 kg kletek. Nah, kita kan Pak Andi itu memerlukannya 20 kg kletek, sedangkan ini setiap 30 menit menghasilkan 5 kg, berarti 20 kg dibagi 5 kg. Ini untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan ya. Jadi 20 kilo dibagi 5 kilo dikali 30. 30 ini, 30 menit. Berarti 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 30, berarti 120 menit. Karena yang ditanyakan jam, berarti 120 menit ini dijadikan ke jam. Kan 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 120 menit itu adalah 2 jam. Jadi jawabannya 2 jam. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Beri tanda cek pada kolom setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan. Pernyataan pertama,
Jika memproduksi kedua rasa secara bersamaan, maka kemiringan grafik di atas akan semakin landai. Kan tadi grafiknya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, itu pernyataan tadi itu benar. Jika memproduksi kedua rasa secara bersamaan, maka waktu produksi akan semakin lama, sehingga mengakibatkan kemiringan grafik akan semakin landai. Jadi nanti grafiknya, kalau dua rasa itu dibuat bersamaan, akan lebih landai seperti ini. Nah, anggap saya lurus ya. Jadi, setuju pada pernyataan pertama. Pernyataan kedua, omset Kletek Hidayah apabila memproduksi 50 kg per harinya, itu omsetnya 1,6 juta rupiah. Nah, omsetnya itu dicari dengan cara 50 kg tadi dibagi 250 gram. Kan satu kemasan 250 gram. Dan satu kemasan kan 8.500 rupiah kan tadi harganya. Jadi 50 per 250 gram dikali 8.500. Hasilnya itu 1.700.000 rupiah atau 1,7 juta rupiah. Jadi tidak setuju ya dengan pernyataan kedua. Selanjutnya ada pernyataan ketiga, waktu produksi Kletek Hidayah rasa ebi sama dengan waktu produksi rasa original. Jawabannya, waktu produksi berbeda di proses pembuatan adonan karena ditambahkan ebi sehingga memerlukan waktu untuk mengiling ebi. Kan kalau pada rasa original tidak perlu ditambahkan ebi dan tidak ada waktu untuk mengiling ebi. Jadi terdapat perbedaan ya. Walaupun waktu yang dibutuhkan untuk mengiling ebi itu tidak terlalu lama, mungkin tidak sampai makan waktu 30 menit. Tapi kan tetap terdapat perbedaan waktu dengan pembuatan yang rasa original. Jadi tidak setuju. Tidak sama ya. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Jika proses penggilingan dan pembuatan adonan dilakukan pada hari sebelumnya, maka berapa jam yang dibutuhkan untuk memproduksi 50 kg kletek? Berikan penjelasan. Nah, waktu yang dibutuhkan itu untuk memproduksi 50 kg kletek itu adalah 5 jam. Karena proses penggilingan dan pembuatan adonan dilakukan pada hari sebelumnya, maka menghemat waktu 60 menit. Seharusnya kan membutuhkan waktu 6 jam. Nah, dari data grafik yang tadi itu kan setiap 30 menit menghasilkan 5 kg kletek. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 50 kg kletek adalah 50 kg dibagi 5 kg. Ini kan setiap 30 menit menghasilkan 5 kg. Berarti dikali 30. 50 dibagi 5 kan 10. 10 dikali 30 berarti 300 menit. Nah, karena 60 menit itu 1 jam, berarti 300 menit itu 5 jam. Jadi, jam waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 50 kg kletek itu adalah 5 jam. Nah, ini ada pertanyaan kelima. Berapa waktu yang diperlukan untuk memproduksi kletek dari 12 kilo, 7.500 gram, dan 50 kemasan? Beda-beda ya satuannya. Yang pertama itu ada 12 kilo. Nah, sebelumnya ini kan dari data grafik tadi bisa dilihat kalau setiap 30 menit itu menghasilkan 5 kg kletek. Nah, kalau 12 kg berarti waktu yang dibutuhkan berapa? Caranya 12 dibagi 5. Ini 5 kg dikali 30 menit. Hasilnya 72 menit. Ini jawabannya 12 kilo memerlukan waktu 72 menit. Selanjutnya yang 7.500 gram. 7.500 gram dijadikan kilo dulu supaya mudah ya.
7.500 dibagi 1.000 untuk mendapatkan ke kilonya ini. Jadi hasilnya 7,5 kg. Nah, waktu yang dibutuhkan yaitu 7,5 dibagi 5 dikali 30 sama dengan 45 menit. Nah, yang terakhir, ini sebentar, ditarik garis dulu. Yang terakhir, waktu yang diperlukan untuk memproduksi 50 kemasan kretek. 50 kemasan. Nah, 1 kemasan tadi kan 250 gram, berarti kalau 10 kemasan 2.500 gram. Dijadikan ke kilo juga, sama caranya dengan yang tadi, 2.500 gram dibagi 1.000, hasilnya 2,5 kg. Karena yang ditanyakan 50 kemasan, jadi tinggal mengalihkan 2,5 dikali 5, hasilnya 12,5 kg. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 50 kemasan kretek berarti 12,5 ini tadi dibagi 5 kilo dikali 30 menit, hasilnya 75 menit. Nah, ini selanjutnya ada dari domain geometri dan pengukuran, subdomain bangun dan geometri. Stimulusnya reak Tulungagung. Reak Tulungagung adalah kesenian asli Tulungagung dengan 6 penari, yang masing-masing membawa satu kendang dodok. Nah, ini kendangnya namanya dodok. Sejarahnya, terdapat prajurit utusan Lembu Suro yang melakukan perjalanan ke Kediri untuk melamar Dewi Gili Suci. Dewi Gili Suci akan menerima lamarannya apabila bisa mempersembahkan mata ayam tukung lebarnya sebesar terbang miring digantung di gubuk penceng, seruling pohon padi sebesar batang kelapa, dinding tamu sak tetelan pulut, ati tengu sebesar guling, madu lancing 6 bumbung, dan pinggul emas bisa berbunyi sendiri. Nah, madu lanceng 6 bumbung tadi itu yang nantinya tercipta 6 buah dodok. Dodok ini berbentuk menyerupai kendang dan cara membunyikannya semacam tifa dari Maluku. 6 buah dodok mempunyai ukuran yang berbeda-beda, namun panjangnya sama yaitu 50 cm dengan perbandingan A banding B banding C adalah 2 banding 2 banding 1. Ini A banding B banding C yaitu 2 banding 2 banding 1. Nah, ini ada ukuran dari masing-masing jenis dodok. Dodok kerap, diameter atas 20 cm, diameter pinggangnya, nah ini diameter atas, diameter pinggangnya 14 cm, dan diameter luas bawah 17 cm. Nah, dodok arang ini ukurannya sama dengan dodok kerap. Selanjutnya ada dodok imbal 1, diameter atasnya 19 cm, diameter pinggang 14 cm, dan diameter luas bawahnya 17 cm. Kemudian dodok imbal 2, ukurannya sama dengan dodok imbal 1. Kemudian ada dodok keplak, diameter atasnya 18 cm, diameter pinggangnya 14 cm, dan diameter luas bawahnya 17 cm. Dan dodok terinting itu sama dengan dodok keplak ukurannya. Bisa dilihat ini itu ternyata perbedaannya itu hanya pada diameter atas. Nah, untuk dodok kerep dan dodok arang ini diameter atasnya 20 cm, maaf. Untuk dodok imbal 1 dan dodok imbal 2, diameter atasnya 19 cm. Untuk dodok keplak dan dodok terinting, ini diameter atasnya 18 cm. Nah, ini soal pertama, pertanyaan 1. Pada dodok hanya bagian atas saja yang diberi penutup kulit. Nah, tadi kan ada penutupnya itu di atas saja, sedangkan bagian bawah tetap berlubang. Berarti berapakah kulit minimum yang diperlukan? Kalau bagian atas saja yang diberi penutup kulit, berarti yang dicari adalah luas dari lingkaran atas, ya kan? Nah, untuk dodok terinting,
luas lingkaran dari dodok terinting ini yaitu pi r kuadrat dengan r-nya r dodok terinting 3,14 dikali 9 kuadrat, hasilnya 254,34 cm kuadrat. Nah, ini di hasilnya yang ini. Nah, caranya sama. Ini rumusnya juga pi r kuadrat, tapi r-nya menggunakan r dari dodok kerap. Nah, r-nya kan 10, berarti 3,414 dikali 10 kuadrat sama dengan 314 cm kuadrat. Terakhir, luas dari lingkarannya itu dodok imbal 1. Rumusnya sama, pi r kuadrat dengan r-nya dari dodok imbal 1 yaitu 9,5. Jadi 3,14 dikali 9,5 kuadrat sama dengan 283,385 cm kuadrat. Yang ini. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Bentuk bahan ruang yang terdapat pada dodok adalah, nah ini kan dodok. Apa saja bentuk bahan ruang yang terdapat pada dodok? Nah ini ada tabung. Yang atas ini adalah tabung. Nah yang bawah ini sebenarnya kerucut. Tapi terpancung, jadi kerucut terpancung. Nah yang bawah ini juga kerucut terpancung. Nah ini ada gabungan dari dua kerucut terpancung dan tabung, satu tabung. Ini jawabannya gabungan dua kerucut terpancung dan tabung. Pertanyaan ketiga, itu gambarkan bahan ruang yang membentuk dodok. Kan tadi yang bahan ruangnya yang membentuk dodok ini ada tabung, ada kerucut terpancung 1 dan kerucut terpancung 2. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah ini tadi tabungnya dengan ini adalah diameter atas dan ini adalah panjang A. Tadi kan ada perbandingan A banding B banding C itu kan 2 banding 2 banding 1. Dengan panjangnya keseluruhan 50, berarti panjang A ini adalah 20 cm, B 20 cm, dan C 10 cm. Nah, ini yang bagian ini. Jadi ininya menggunakan diameter atas dan yang ini menggunakan diameter tengah. Kalau yang bawah ini menggunakan diameter tengah dan sininya menggunakan diameter bawah. Selanjutnya pertanyaan keempat. Apakah pernyataan-pernyataan berikut ini benar? Beri tanda cek pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Ada pernyataan pertama ini volume dodok keplak adalah 11.018,78 cm kubik. Nah ini pembahasannya. Tadi kan dodok itu terdiri dari tabung dan kerucut terpancung 1 dan kerucut terpancung 2. Kita cari masing-masing volumenya. Nah, T1-nya itu kan 20, sedangkan T2-nya itu 20 juga, 3, 10. Ini T1, T2, T3 itu kalau di stimulus adalah A, B, dan C. Nah, R1-nya kan 9. R1 itu apa? Jari-jari dari yang atas. R2 itu jari-jari yang tengah, dan R3 jari-jari yang bawah. Volume tabung itu kan menggunakan jari-jari yang atas, jadi PR1 kuadrat dengan tingginya itu yang pertama, yang A. Nah ini 3,14 dikali 9 kuadrat dikali 20, hasilnya 5086,8 cm kubik. Untuk volume kerucut terpancung 1, nah volume dari kerucut terpancung itu kan
3 dikali pi T dikali R kuadrat R1 kuadrat plus R1 kali R2 plus R2 kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan, ternyata hasilnya 4040,13 cm kubik. Untuk volume kursi terpanjang 2, rumusnya sama, tapi jari-jari yang digunakan berbeda ya. Kalau yang ini tadi kan jari-jari atas dan jari-jari tengah. Kalau ini jari-jari bawah dan jari-jari tengah. Dimasukkan ke rumusnya. Oh ya, tingginya juga yang digunakan berbeda. Kalau yang tabung yaitu T1. Kalau yang kursi terpanjang 1 itu berarti menggunakan T2. Dan kursi terpanjang 2 yang bawah sendiri itu menggunakan T3. T3 tadi kan yang C ya. Jadi hasilnya 1891,85 cm kubik. Nah, jadi volume dodok keplak secara keseluruhan tinggal menjumlahkannya. Menjumlahkan 3 volume bangun gabungan ini. Jadi hasilnya 11.018,78 cm kubik. Hasilnya sama kan ya? Berarti benar. Yang kedua, volume dodok imbal 1 sama dengan volume dodok terinting. Nah, kita itu bisa langsung menyimpulkan dilihat dari diameter atas dari dodok. Dodok imbal 1 kan diameter atasnya itu lebih besar daripada diameter atas dodok terinting. Dan bagian bawah kedua dodok itu kan ukurannya sama. Jadi, jika volumenya itu disamadengankan seperti ini, rumusnya sama ya. Menggunakan ini. Ini R1 kuadrat, tinggal masukkan saja. Nanti kalau ada yang sama tinggal dicoret. Nah, nih karena tinggi T1 dan T1, T2 dan diameter tengah R2 sama, berarti tinggal dicoret kedua ruasnya. Nah, sisanya dimasukkan. Ini 9,5 kuadrat plus 9,5 kuadrat plus 9,5 kali 7 sama dengan 9 kuadrat plus 9 kuadrat plus 9 kali 7. Ternyata hasilnya berbeda, berarti volume dari dodok imbal 1 ini lebih besar daripada volume dodok terinting. Nih. Jadi, jawabannya salah. Untuk pertanyaan kelima, Pak Asis ingin mengecat dodok kerep bagian atas. Perhatikan ini bagian atas. Dengan warna kuning, warna dasar kuning. Luas permukaan dodok kerep yang perlu dicat adalah berapa cm kuadrat? Karena bagian atas saja, berarti ini bagian atas. Berarti kan yang bagian tabung. Nah, yang perlu dicat adalah permukaan dodok tanpa tutup bagian atas dan bawahnya. Jadi bentuknya itu selimut tabung, ya kan? Nah, luas selimut tabung itu kan 2 pi RT. Jadi luas permukaan dodok itu yaitu 2 pi RT tadi. Tinggal masukkan 2 kali 3,14 dikali 10 kali 20 hasilnya 1256 cm kuadrat. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya ada domain data dan ketidakpastian. Dengan subdomain data dan representasinya. Nah, stimulusnya industri kreatif Raffi-Raffi. Nah, ini industri kreatif Raffi-Raffi merupakan industri anyaman dan ukiran kayu di Tretek yang mempunyai misi dalam mengembangkan peninggalan nenek moyang, khususnya pada bahan yang terbuat dari alam. Konsep dari industri kreatif Raffi-Raffi mengadopsi dari konveksi, yaitu para mitra melakukan pekerjaan di rumah masing-masing dengan bahan baku pembuatan dikirimkan langsung oleh pemilik industri kreatif Raffi-Raffi. Selain itu, industri kreatif
Raffi juga kerap mengadakan pelatihan dan menerima kunjungan secara umum. Keistimewaan industri kreatif Raffi adalah satu-satunya yang bisa melakukan custom barang oleh pelanggan maupun peserta pelatihan. Jadi barangnya itu bisa custom. Diagram berikut merupakan data kunjungan dan pelatihan yang ada di industri kreatif Raffi, serta data rata-rata penjualan beberapa produk dari industri kreatif Raffi. Nah, ini datanya. Pada bulan Mei itu kunjungannya 21, bulan Juni 23, dan seterusnya. Untuk pelatihan pada bulan Mei itu ada 8 kali pelatihan. Pada bulan Juni ada 7 kali pelatihan, dan seterusnya. Nah, untuk rata-rata penjualan industri kreatif Raffi, ini ada anyaman jali yang paling besar, kemudian disusul oleh anyaman bambu, kemudian ada anyaman plastik, dan ada ukiran kayu. Dari data kunjungan dan pelatihan di atas, urutan bulan berdasarkan banyaknya waktu kunjungan secara meningkat adalah ini tadi. Kan yang ditanyakan yang kunjungan. Berarti perhatikan yang warna hijau. Nah, bulan Mei kan 21. Kan yang diperlukan urutan berdasarkan banyak waktu secara meningkat. Berarti dicari yang paling kecil dulu. Nah, ternyata pada bulan September. Jadi kita cari yang September dulu. Ini di eliminasi. Karena yang diperlukan September dulu. Kemudian ada Juli dan Agustus. Setelah Juli, Agustus, kemudian ada Mei. Ternyata yang memenuhi itu yang jawaban yang A. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, tepatkah menggambarkan banyak kunjungan dan pelatihan di industri kreatif Raffi pada 5 bulan terakhir itu menggunakan ukuran pemusatan rata-rata? Ternyata tepat, karena pada kedua data, baik banyak kunjungan maupun pelatihan, itu tidak terdapat nilai ekstrim atau nilainya itu masih dalam nilai yang berdekatan. Sehingga sangat tepat menggunakan ukuran pemusatan rata-rata untuk menggambarkan banyak kunjungan dan pelatihan di industri kreatif Raffi pada 5 bulan terakhir. Misalkan pada 1 bulan, misal bulan Mei, ada pelatihannya itu nilainya 100. Berarti kan itu terdapat nilai ekstrim. Nah, kalau pada kondisi tersebut, berarti tidak tepat untuk menggunakan ukuran pemusatan rata-rata menjadi menggambarkan banyak kunjungan dan pelatihan pada 5 bulan terakhir tadi. Nah, kalau yang dari data tadi kan tidak terdapat nilai ekstrim, jadi tepat. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jika pada suatu hari penjualan mencapai 2.000 pesanan, maka pesanan anyaman jali sebanyak titik-titik pesanan. Nah, tadi kan persentase anyaman jali itu yang paling besar ya, 38%. Nah, untuk mencari banyak pesanan anyaman jali, itu yaitu persentase dari penjualan anyaman jali dikali pesanan total, yaitu 38% dikali 2.000 pesanan tadi. Hasilnya 760 pesanan. Jadi jawabannya 760 pesanan. Selanjutnya ada pertanyaan keempat. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Nah, pernyataan pertama, rata-rata kunjungan di industri kreatif Raffi berapa? Nah, ini rata-rata kunjungan di industri kreatif Raffi itu dengan cara total kunjungan. Ini kita lihat dari
data yang di awal ya, total kunjungan dibagi banyak bulan. Nah, ini 21 plus 23 plus 20 plus 20 plus 19 dibagi 5. Hasilnya 20,6. Jadi rata-ratanya yaitu 20,6. Kemudian mencari jumlah penjualan seluruh anyaman. Gimana caranya? Jumlah penjualan anyaman kan ada 3 jenis ya, tadi anyaman jali, anyaman bambu, dan anyaman plastik. Nah, anyaman jali persentasenya kan 38%, anyaman bambu 25%, anyaman plastik 22%. Tinggal menjumlahkannya, hasilnya 85%. Jadi yang kedua jawabannya 85%. Kemudian modus data pelatihan di industri kreatif Rafi. Nah, ini kan datanya tadi kita urutkan dari yang terkecil dulu, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, ternyata, kalau modus tidak perlu diurutkan. Bisa langsung dilihat nilai mana yang sering muncul. Nah, yang sering muncul kan 8. Berarti modusnya adalah 8. Kemudian pertanyaan terakhir, median data kunjungan di industri kreatif Rafi. Data kunjungan tadi kan ada 5 bulan ya. Ini diurutkan dulu dari yang terkecil. Kalau median harus diurutkan. Nah, median itu kan nilai tengah, berarti kita cari yang berada di tengah, yaitu 20. Berarti median data kunjungan di industri kreatif Rafi adalah 20. Nah, ini ada pertanyaan kelima. Berilah tanda B pada kotak yang disediakan untuk pernyataan yang Anda anggap benar, dan S untuk pernyataan yang Anda anggap salah. Pernyataan yang pertama, jika terdapat 6.500 pesanan, maka penjualan ukiran kayu sebanyak 975 pesanan. Kan tadi persentase dari ukiran kayu kan kalau disalah 15% ya. Nah ini, jadi banyak pesanannya itu persentase yang 15% tadi dikali pesanan total. Pesanan totalnya 6.500. Jadi 15% dikali 6.500, hasilnya 975. Berarti benar. Benar. Pernyataan kedua, anyaman bambu merupakan produk terfavorit pelanggan. Ternyata itu dilihat dari data tadi, anyaman bambu itu bukan produk terfavorit, tapi anyaman jali yang merupakan produk terfavorit dengan persentase penjualan sebesar 38%. Kalau anyaman bambu tadi kan 25% ya, jadi bukan produk terfavorit, jadi salah. Kemudian rata-rata data pelatihan di industri kreatif Rafi adalah 8,3. Nah, cara mencari rata-rata pelatihan yaitu total pelatihan. Total banyaknya pelatihan tadi dibagi banyaknya bulan. 8 ditambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah 9 dibagi 5. Hasilnya 8,4. Ternyata salah. Karena dia pernyataannya rata-ratanya itu 8,3. Padahal seharusnya 8,4. Pernyataan terakhir, terdapat penurunan pengunjung pada 4 bulan terakhir. Awalnya kan bulan Juli, kan 4 bulan terakhir, berarti yang Mei tidak diikutkan. Pengunjung bulan Juni kan ada 23, kemudian bulan Juli 20, pengunjung bulan Agustus ada 20, kemudian pengunjung bulan September ada 19, berarti ini kan turun. Berarti benar, terdapat penurunan pengunjung pada 4 bulan terakhir.
Terima kasih. Sekian dari saya dengan pembahasan soal AKM numerasi kelas 8 atau level 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.